Halo semuanya, selamat malam. Oke, kita mulai jam 9 temen ya. Jadi saya sambil tunggu yang lain, ya mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Ngobrol-ngobrol dikit tentang saham-saham yang udah jalan gitu ya. Mungkin sebentar saya kecilin dulu, ini kayaknya soundnya kegedean nih. Oke, harusnya udah oke lah ya. Harusnya udah oke nih ya. Nggak mengganggu lagi suaranya. Oke ya teman. Jadi gini, komoditas ya, kita ngomongin, mungkin awal-awal kita ngomongin komoditas juga gitu ya, dikit aja gitu, dikit. Basically ada yang seperti yang saya sampaikan ke teman semua, bahwa komoditas ya kita belinya di harga bawah gitu ya, nggak pernah beli di harga atas gitu. Jadi kalau masih banyak yang beli di harga atas ya nggak tahu gitu ya, misalnya kayak contoh Antam gitu ya, dari saat 2000 harga 2000-an itu udah entry price yang bagus. Kalau sekarang mau dikejar ya resikonya tinggi gitu ya. Nah sekarang kita akan cari sektor baru nih selain komoditas. Cuman ya kalau teman-teman perhatikan ya, saya kan pernah ngomong ya, Antam itu target 2000 gitu ya. Antam 3000. Antam 3000, Inco 7000, sama satu lagi, oh saya lupa infoin ke apa namanya, Telegram. Oke, Antam 3000, Inco 7000. Antam harganya tadi sempat kena di angka intraday-nya, itu Antam sempat kena di angka 3170 ya. Jadi Antam itu udah 3170, sedangkan target saya adalah 3000 ya, 3000 pas untuk Antam. Jadi basically Antam udah hit ya, teman-teman ya. Antam hit. Nah, sekarang kita akan lihat nih saham lain nih, saham berikut ini ya. Saham berikutnya apa? Saham berikutnya itu Inco. Inco target saya 7000. Tadi itu kenanya sampai 7050 ya. Inco sempat 7050. Artinya 7000 tuh udah kena Inco ya. Artinya Antam hit, Inco hit ya. Sekarang tinggal TINS nih. Saya kan ada share 3 saham ya ini ya. Nah, TINS ini target saya sebenarnya 2000, teman-teman. Jadi TINS ini satu-satunya saham yang nggak kena targetnya gitu. Sedangkan saham lainnya itu kena. Ya sedikit lagi TINS ini kena sebenarnya. Kurang lebih kalau misalnya tadi harga tertingginya tuh 19.15 ya. Kalau dia naik kurang lebih sekitar, bentar ya, saya coba zoom in dulu. Ya kurang lebih kalau dia naik sampai 4-5% lagi ya dia harusnya kena gitu, kena 2000. Cuman ya oke lah, dari 3 saham 2 sahamnya kena. Dan itu juga TINS walaupun nggak kena ya, TINS pun sebenarnya dari harga 1400-an ke 1800 itu udah tinggi banget gitu. Jadi memang basically semuanya naik semua. Ya komoditas lah ya intinya. Jadi orang-orang masih ngomongin batu bara udah terbang. Kita move on-nya ke nikel ya. Jadi ketika nikel baru mulai terbang gitu ya, belum terbang banget, sedangkan batu bara udah pada terbang. Orang-orang masukin batu bara, kita masukin nikel gitu. Jadi profit kita upside-nya lebih besar dibandingkan orang-orang yang ikutnya batu bara. Kenapa? Karena batu baranya udah jalan duluan ya. Batu bara udah jalan duluan. Next sektornya adalah nikel gitu ya. Walaupun sama-sama sektor pertambangan, cuman beda barang gitu. Nah akhirnya nikel jalan ya. Nah setelah nikel apa nih? Nextnya nih ya. Sedangkan kalau kita lihat ada oil, ada gas, segala macam gitu. Jadi banyak sekali yang sektor-sektor yang kira-kira terkait di bidang ini. Cuman kita akan cari sektor lain apa yang akan sangat menarik ke depannya gitu ya. Nah, seperti janji saya ke teman-teman semua, hari ini saya akan bahas satu sektor ya, khusus untuk bahas sektor properti. Jadi tadi itu kalau misalnya teman-teman tadi joinnya awal-awal saya bahas tambang itu cuma sekilas aja gitu ya, buat review aja. Saham kita itu jalan gitu ya, seenggaknya jalan dan setidaknya banyak yang profit. Bahkan saham-saham yang di luar itu seperti banyak yang ngambil Astra gitu ya. Astra pun banyak yang profit temen-temen ya. Jadi saya bersyukur sih banyak yang profit juga dari ASI gitu. ASI salah satu saham yang kira-kira saya udah mention dari lama gitu ya. Saya bilang ini bagus banget saham ini gitu. Cuman ya kembali lagi, apakah teman-teman melihat ASI itu harganya murah apa enggak? Kalau saya melihatnya harganya murah. Jadi makanya saya berani rekomendasikan untuk ASI gitu. Oke ya, jadi saya informasikan sahamnya.
teman-teman analisa ulang ya seperti biasa. Ikut nggak ikut bukan urusan saya sih sebenarnya. Kalau ikut nggak ikut ya teman-teman kan analisa sendiri. Uang juga uang teman-teman semua. Bijak-bijak dalam menggunakan uang teman-teman sendiri gitu ya. Saya di sini hanya sebagai apa ya istilahnya, mungkin bisa dibilang sebagai moderator kali ya. Saya hanya menyampaikan kira-kira opini saya tentang saham ini, prospeknya seperti apa dan sebagainya gitu. Kalau perkara teman beli sahamnya apa enggak, ya kembali lagi ya, harus dior gitu ya, do your own research ya. Oke ya, nah sekarang saya akan masuk ke sektor properti, teman-teman. Awalnya, mungkin banyak yang bingung, kenapa properti? Properti kan adalah salah satu sektor yang terdampak gitu ya. Wim, orang-orang itu semenjak pandemi itu nggak punya uang ya, nggak punya uang. Properti itu harganya mahal banget ya. Properti harganya mahal banget. Jadi kalau misalnya barang-barang mahal, sedangkan orang-orang banyak yang miskin ya, di era pandemi ini banyak yang miskin, dalam tanda kutip, artinya nggak akan banyak dong yang beli properti. Nah, itu adalah pertanyaan orang-orang ya, pada umumnya akan berpikir seperti itu. Tapi, asal teman-teman tahu ya, properti itu ya, sebenarnya ada 3 aspek, ada 3 jenis properti. Dan ini yang nggak banyak orang tahu ya. Kemarin saya udah sempat singgung, 3 jenis properti ini tuh apa. Basically, properti itu punya 3 main business. Main business yang pertama adalah residensial ya. Jadi properti, emiten-emiten properti yang punya konsep residensial atau dia jual hunian gitu. Contohnya apa nih? Contohnya emiten ini punya apartemen ya, dia jualin apartemen. Atau dia jualin yang namanya rumah tapak ya. Jadi dia bangun perumahan ya, bangun kawasan CBD segala macam gitu-gitu. Jadi basically ini adalah residensial gitu ya. Tapi CBD juga sebenarnya bisa masuk ke komersial. Nanti kita akan bahas komersial ya. Nah sekarang kita tahu dulu nih, oh ternyata properti itu ada yang namanya residensial. Nah properti residensial itu fungsinya adalah, oh enggak enggak maksudnya dimiskinkan ya. Jadi bukan kok dimiskinkan sih jadinya. Maksudnya itu banyak, ya benar-benar sih, banyak yang pendapatannya berkurang gitu ya. Jadi ada perumpamaan yang ngomong kayak gini ya, pandemik membuat orang yang miskin makin miskin, kaya makin kaya ya. Itu saya pakai bahasa paling gampang biar teman-teman gampang ngerti gitu ya. Jadi apa nih, banyak yang kalau memang kelas yang menengah ke bawah akan semakin tertekan, tapi kalau menengah ke atas dia malah ada punya leverage ya, ada punya kesempatan gitu ya di masa kemarin. Nah jadi ini yang akan saya bahas teman-teman semua nih. Properti harus kita tahu dulu nih, properti itu ada 3 jenis ya. Yang tadi saya bilang ya, ada residensial, terus ada juga yang namanya komersial, ada juga yang namanya industrial. Nah, properti ini nggak semuanya akan jalan, teman ya. Nggak semua properti akan jalan. Jadi teman harus tahu dulu, main bisnisnya apa, konsep bisnisnya itu apa. Jadi jangan sampai kita salah pilih properti. Karena, seperti yang teman tahu ya, teman misalnya di sektor tambang lah ya. Sektor tambang nggak semuanya jalan loh, ya. Contohnya misalnya teman di tambangnya, misalnya katakanlah tambang tembaga atau apa gitu ya, dibandingkan batu bara kan lebih jalan batu bara. Tambang nikel lebih jalanan nikel sebenarnya gitu ya. Jadi kita juga harus pilih-pilih, dari sektor ini ada subsektornya itu apa gitu. Nah properti ini yang tadi saya bilang pertama kali, kita tahu ini ada residensial atau rumah tapak. Nah kalau rumah tapak ini kan berarti incarannya siapa sih? Incarannya adalah retail gitu ya. Kalau incaran retail berarti orang-orang seperti kita yang akan tertarik untuk membeli properti residensial atau untuk tempat tinggal gitu ya. Apalagi banyak sekali ya milenial gitu ya temennya. Nah kalau teman-teman perhatikan tren properti ya, itu ada suatu keunikan ya. Tren properti itu sekarang benar-benar mengacu pada DP 0%, DP sekian, DP sekian, DP sekian gitu. Jadi banyak sekali properti-properti yang menerapkan DP murah dan juga cicilan murah gitu ya, angsuran sangat murah gitu. Sekitar 2 juta, 3 juta itu udah bisa nyicil untuk beli rumah. Sedangkan kalau misalnya temen tahu ya, di Jabodetabek sendiri itu harga kos-kosan sendiri yang kamar mandi luar ya, itu mulai dari 1,5 juta rupiah gitu. Nah istilahnya 1,5 juta rupiah kita untuk ngekos, sedangkan 3 juta rupiah itu kita udah bisa punya hunian. Ya walaupun huniannya di pinggir-pinggir juga sih. Lagian juga 1,5 juta itu harga pinggiran juga ngekosnya gitu. Kalau udah masuk ke tengah kota, harga kos-kosan juga udah lebih tinggi lagi per bulannya. Artinya apa? Artinya spread antara kita sewa properti dan juga kita beli properti ya, kita nyicil properti, itu sebenarnya nggak terlalu jauh spreadnya gitu ya. Nah, karena kita tahu, oh ternyata residensial ini trennya banyak pembangunan, dan selain banyak pembangunan, banyak sekali DP-DP murah. Nah, ada satu hal yang mendorong properti ini terus bagus, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman perhatikan,
banyak orang yang menganggap bahwa orang-orang melihatnya properti ini barang mahal, jadi nggak akan ada yang beli karena masa pandemi gitu, orang-orang ekonominya lagi sulit segala macam. Cuman asal teman-teman tahu ya, sebelum pandemi bunga KPR itu tinggi ya. Jadi ini kita bicara kalau misalnya residensial atau perumahan, kita harus ngomongnya dengan bunga dan juga tingkat pendapatan. Kalau pendapatan orang itu meningkat atau suku bunganya turun, ini adalah sentimen positif bagi properti ya. Kalau kita perhatikan secara tren, suku bunga untuk KPR sendiri itu menurun, teman. Kalau misalnya teman lihat lagi beberapa bank ya, beberapa bank besar itu kalau misalnya kasih bunga, sebentar saya mute dulu ya. Mute ini saya dapat notif terus dari WA nih. Oke, teman ya, jadi gini ya. Sekali lagi saya ulangin ya. Properti ini konsepnya banyak yang mungkin kalau milenial ya, banyak yang beranggapan bahwa oh ini untuk rumah tinggal segala macam. Karena apa? Milenial pun tertarik karena untuk tempat tinggal pun properti ini banyak yang cicilannya murah-murah. Ya walaupun kalau misalnya kita pikir itu sebenarnya mahal banget. Karena apa? Karena tenornya panjang sekali. Tenornya 20 tahun atau bahkan sampai dengan 25 tahun tenornya. Bayangkan kita usia 25 tahun atau usia 30 tahun sampai usia 55 tahun kita kerjanya nyicil terus ya. Jadi kita istilahnya nyicil untuk seumur hidup segala macam. Ya ini kita plus minus ya. Mungkin orang-orang nggak notice di situ. Yang orang-orang pikirkan adalah oh yaudah yang penting gue punya rumah. Ya jadi banyak yang ya udah hajar aja, beli aja gitu ya. Karena banyak juga yang mempertimbangkan ngekos juga harganya segini, beli rumah segini, ya mendingan gue beli rumah gitu. Jadi banyak orang berpikir seperti itu karena spreadnya kecil ya. Nah di samping itu ada satu sentimen yang sangat-sangat mendukung pertumbuhan properti ini ya. Atau mungkin bukan saya bilang mendukung ya, lebih ke kalau secara penjualan unit rumah itu jelas akan pasti ada kenaikan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara penjualan ya, sektor properti ini sebenarnya dia punya IPS turun apa naik sih? Nah sebenarnya kita akan tahu kalau emiten propertinya ini adalah tipe residensial atau yang biasanya jualan perumahan, jualan apartemen segala macam, ini biasanya emiten-emiten seperti ini akan punya dampak penjualan yang bagus, revenue bagus teman ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya hunian ya atau residensial itu saham-sahamnya itu ada CTRA ya, Ciputra atau juga BSDE. Nah, dua saham ini adalah tipe saham hunian atau residensial. Makanya kalau kemarin kan saya selalu ngomong ke teman-teman semua ya, pilih properti. Di sini saya rekomendasikan 3 saham. CTRA. Sorry, dapat notif tadi. CTRA, BSDE ya, itu adalah residensial. Terus berikutnya saya rekomendasikan SMRA. Ya, oke lah, SMRA punya residensial juga ya. Dia punya perumahan Sumarekon ya. Sumarekon di daerah Bekasi, Sumarekonnya di daerah Kelapa Gading, Sumarekon juga di daerah Bogor, segala macam, banyak hunian dari Sumarekon juga gitu. Cuman ya, Sumarekon ini lebih dikategorikan ke retail karena bukan retail, komersial. Karena apa? Karena Sumarekon ini punya mall ya, dan dia dapat recurring income yang kemarin saya jelaskan itu, atau pendapatan berulang dari tenan. Misalnya ada yang sewa rukonya atau ada yang sewa tenan-tenan yang di mall-mall. Nah, itu kan dia akan dapat pendapatan dari situ kan. Pakuwon juga sama, Pakuwon juga termasuk yang punya recurring income atau masuknya komersil ya. Cuman Pakuwon kenapa nggak saya rekomendasikan? Karena Pakuwon sendiri itu harganya udah cukup secara market cap itu Pakuwon itu udah cukup tinggi. Jadinya saya nggak rekomendasikan Pakuwon. Sedangkan saya rekomendasikan yang capnya menengah-menengah gitu loh. Menengah tapi punya kapasitas fundamental yang bagus gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang beli 2 dari 3 saham itu dan belinya adalah CTRA dan juga BSDE, saya asumsikan teman sebenarnya sama aja belinya sih. Kenapa sama aja? Ya teman-teman sama-sama beli residensial. Itu bukan diversifikasi. Jadi kalau misalnya teman mau beli saham properti, saya rekomendasikan ya. Satunya residensial, satunya lagi adalah komersial ya. Loh Wim, tadi bukannya bilangnya ada 3 tipe ya, ada yang industrial. Kenapa industrial nggak disebutin? Nah, nanti kita akan ngomong ya di belakang pas bahas industrial. Cuman sekarang fokusnya adalah kita akan mengetahui dulu nih. Oke, di sini kita tahu ada residensial, ada komersial. 2 ini akan sangat berdampak teman ya, akan sangat berdampak. Kalau residensial tadi terdampak oleh suku bunga KPR. Kalau teman lihat ya, suku bunga KPR itu ada yang startnya sampai 2,65% loh. Bayangkan ya, kartu kredit aja teman-teman bayar kartu kredit aja ada yang sampai 40% per tahun, ada yang 30% per tahun, ada yang 20% per tahun. Lah ini suku bunga properti kita bisa beli rumah ya, bunganya hanya 2,65% per tahun ya. Per tahun loh itu ya.
Deposito aja kasih return aja 7% ya, atau ya itu deposito bank digital sih ya. Kalau deposito bank konvensional biasanya kasih deposito 4%, 3%, 2% gitu. Atau mungkin 5%-an. Ya, jadi kalau misalnya kita berpikir secara logis teman ya, berpikir secara logis artinya apa? Kita tahu bahwa suku bunga bank itu, suku bunga untuk KPR itu sangat murah ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ada dua bank yang kira-kira mensupport banyak perusahaan properti yang punya bunga rendah gitu ya, dan juga mereka ini adalah market leader gitu. Nah, bank yang punya KPR tertinggi itu seperti yang kita tahu adalah BBTN ya. Jadi bank BTN ini dia punya revenue dari KPR itu sangat tinggi. Berikutnya peringkat kedua setelah BBTN adalah BBCA ya. Jadi saya hanya akan bahas dua saham ini aja nih, pendukungnya ya, BBTN dan juga BBCA. Tapi basically kita akan kembali ke properti nanti ujung-ujungnya. Ya, jadi kalau misalnya saya bahas BBTN dan BBCA, saya hanya bahas bagian KPR-nya aja. Fokus hanya bagian KPR karena itu berhubungan dengan properti. Sisanya saya nggak akan bahas gitu ya. Dia punya loan segala macam saya nggak akan bahas gitu. Oke ya, yang pertama kita lihat nih. Di sini BBCA, mungkin saya nggak akan sering bolak-balikin kamera ya karena ribet juga gitu ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, BBCA itu udah kenaikan ya. Di sini saya kasih lihat ya karena ini ada grafik gitu. Oke ya. Nah, oke saya turun dikit ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan konsumer ya, di sini mortgage ya. Ini KPR. Nah, ini ada kendaraan segala macam ya. Mortgage ini kalau kita perhatikan di sini dia ada tren kenaikan dari Juni, Desember 2020 sampai dengan sekarang Juni 2021. Jadi ini saya ambil datanya dari Pubex ya, Public Expose BBCA di bulan September 2021. Ya memang sih datanya nggak selengkap yang kondisi saat ini, tapi ya seenggaknya ini udah cukup mewakilkan harusnya gitu ya. Nah, ini ada tren kenaikan ya dari konsumer ya, segala macam ini trennya bagus tuh. Kalau kita bandingkan ya, YoY-nya ya, atau namanya data year to date-nya itu ada kenaikan 2,3% ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi secara grafik ya, di sini ada Expo nih, fix 3 tahunnya 5,25%, dan sekarang itu kalau misalnya teman-teman tahu ya, Expo-nya itu 2,65 per tahun, itu benar-benar murah sekali bunganya. Nah, kalau kita perhatikan sini secara quarterly ya, mortgage-nya itu, booking sama run off-nya itu dia ada kenaikan di sini ya. Grafiknya ada kenaikan. Ya. Ada recovery di sini. Ya, ini dari BBCA ya, teman-teman. Jadi BBCA ini dia ranking kedua dari properti. Nah, ranking satunya siapa? Ranking satunya adalah BBTN. Nah, di sini juga saya udah siapin ya, BBTN ini punyanya BBTN. Komposisi kredit nih dari BBTN itu ada apa aja? Ya, ini Bank BTN ya. Pubex-nya ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kredit perumahan ya. 2016 147, 2017 179, 2018 213 ya. Sekarang kita perhatikan lagi 2019, 2019 itu sekarang dia jadi 29. 2020 dia naik ya. Walaupun 2020 ini adalah masa pandemik, tapi dia naik. Harusnya secara logika itu harusnya turun gitu ya. Kalau memang ada teori yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, dan juga banyak yang menganggap bahwa properti ini bukan suatu hal yang menarik ya di masa pandemik, ternyata secara data teman-teman yang berbicara seperti itu salah atau keliru ya. Karena di sini secara data kredit perumahan itu naiknya lumayan besar. Walaupun kalau misalnya kita bandingkan ya, wah ini kan cuma naiknya berapa doang, naiknya 5M doang, naiknya berapa doang gitu ya, naiknya cuma 5 poin doang segala macam, 5.000 lah ya kita ngomongin, 5.000 poin segala macam. Cuman kalau kita bandingkan dengan kondisi ini 2020 loh, artinya di masa pandemik, di masa yang sulit secara ekonomi, tapi dia ada kenaikan, bukan penurunan, bukan stagnan, tapi kenaikan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa secara kredit perumahan gitu ya, atau KPR ya. Nah, berikutnya di 2021 kita akan perhatikan lagi nih ya. 236, 228, 238, nah bla 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 bla. Nah, kita akan lihat sekarang nih ya. Secara year on year dia tuh naik 4,39% ya. Nah, ini adalah hal yang bagus temen ya. Secara kepemilikan rumah itu dia naik terus trennya. Oke ya. Nah, kita udah tahu sekarang nih. Oh, memang berarti salah satu faktor pendukung untuk emiten properti residensial, sekali lagi ya, emiten properti residensial yang memang konsepnya adalah dia menjual hunian, menjual rumah tapak, menjual perumahan, menjual apartemen segala macam. Itu mereka ada tren kenaikan loh. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi, sekarang itu saya nggak tahu kenapa saya merasanya kok banyak banget perumahan yang dibangun gitu ya, benar-benar banyak banget.
Jadi saya merasa kayak ini mungkin udah suatu tanda ya, suatu tanda atau suatu persiapan kali ya. Ketika ekonomi udah mulai recovery lagi segala macam ya, yang tadinya ada penurunan pendapatan, dia akan mulai comeback gitu. Nah, saya yakin kalau kondisi itu terjadi, properti ini akan ada turnaround gitu ya. Yang tadinya dia punya mungkin peminatnya naik tapi sedikit, nah sekarang dia akan ada ketambahan minat gitu ya. Karena apa? Karena yang tadinya nggak bisa nyicil KPR sekarang jadi bisa karena pendapatan udah mulai naik lagi gitu ya, udah mulai stabil setelah pandemik gitu. Ya, jadi kalau kita perhatikan yang residensial ini punya suatu sentimen yang bagus dan juga dia ada yang namanya adjustment ya. Kenapa adjustment? Di masa sulit ekonominya, pemerintah menurunkan suku bunga. Pemerintah menurunkan suku bunga, ini membuat orang-orang tetap berminat di properti gitu. Nah, jadi properti itu masih sangat menarik, teman-teman ya. Karena walaupun pandemik, toh buktinya secara data kita bisa melihat bahwa ada kenaikan ya, ada kenaikan penjualan di properti gitu. Terutama oleh bank-bank yang ranking 1 dan ranking 2 ini ya, BBTN dan juga BBCA dari sektor properti. Oke ya, teman ya. Jadi kita tahu ya secara konsep, oh ternyata residensial itu laku loh. Ketika orang bangun rumah terus segala macam, ternyata banyak yang beli juga gitu. Perkara dia adalah milenial yang beli untuk hunian pertama kali, atau dia adalah repeater atau investor ya, investor properti. Dia beli karena apa? Kenapa investor properti ini beli banyak rumah di tahun 2020 dan juga 2021? Karena satu jawabannya, suku bunga sangat rendah ya. Sekali lagi suku bunga itu sangat rendah, teman. Nah, maka dari itu suku bunga yang sangat rendah ini sangat mendongkrak emiten properti residensial. Jadi kalau ada kalimat yang mengatakan bahwa properti ini udah barang mati sekarang, menurut saya pribadi kalau kita ngomong seperti itu ya kita harus lihat secara data dong. Secara EPS ya, secara tren kenaikan ya, saya sambil buka RTI ya, itu properti itu semuanya naik, teman-teman ya. Kalau yang residensial ya, residensial itu semuanya naik ya, terutama yang fundamentalnya bagus. Kalau yang fundamentalnya ala kadarnya ya susah, kita nggak bisa ngomong. Atau mungkin yang memang konsepnya adalah emiten yang properti komersial, ya wajar kalau dia penurunan. Nanti kita akan jelasin ya penurunan itu gimana maksudnya. Sekarang coba saya ambil contoh ya, 2 aja ya biar nggak terlalu panjang ya videonya ya, atau live-nya. Contoh kita ngomongin CTRA ya, hari ini naik 10% nih. Kalau kita perhatikan secara finansial di sini, oke, bentar ya. Nah, ini ya. Kita jangan ngomongin net profit dulu, kita ngomongin yang namanya revenue dulu ya. Nah, revenue ini naik terus. Kalau teman lihat secara grafik ya, dia ada turun 2017, oke lah. 2018 dia naik lagi ya, 2019 oke dia ada sedikit turun ya. Tapi 2020 dia naik ya. Ingat loh, 2020 harusnya kalau memang tren properti residensial itu jelek, 2020 itu harusnya anjlok. Oke? 2020 harusnya anjlok. Nah, 2021 ini baru sampai Q3. Tapi dia udah setinggi ini. Artinya apa? Kalau misalnya Q4 keluar, revenue dari emiten properti itu akan sangat tinggi, teman ya. Dia akan lebih nih, NPM juga akan sangat besar. Nah, ngomongin NPM, ini NPM dari CTRA aja dia mungkin sekitar 14-15% kali ya, kalau titiknya di sini nih, kalau memperhatikan. Artinya apa? Properti ini dia punya margin yang sangat lebar, ya. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita ngomongin residensial, itu memang marginnya sangat lebar, teman. Apalagi rumah tapak ya. Kalau rumah tapak, itu marginnya luas ya, marginnya besar. Jadi residensial sini ada 2 ya, ada yang rumah tapak, ada juga yang rumah vertikal. Rumah vertikal ini atau bangunan vertikal ini kita sebut biasanya apartemen gitu ya. Apartemen ini oke lah, lahannya nggak gitu banyak ya. Artinya secara modal lahan memang nggak gitu besar modal lahannya. Tapi pembangunan itu butuh biaya yang sangat besar ya. Karena membangun itu kan dia butuh konstruksi yang cukup bagus dan juga cukup kuat, dan juga apa ya? Saya bukan orang konstruksi, jadi saya kurang ngerti cara bangun rumah yang bener gimana. Tapi yang saya tahu itu biayanya besar sekali untuk bangun rumah. Ya teman-teman gini deh gampangnya deh ya. Bangun rumah 1 lantai sama bangun 2 lantai, pas bangun 2 lantai itu kan biayanya besar sekali, melonjak banget. Karena apa? Karena mesti nyiapin fondasi segala macam. Nah, kalau misalnya kita pakai perumpamaan bodoh, kita bayangkan ini apartemen bertingkat-tingkat sampai dengan lantai 20, lantai 25, lantai 40, lantai 50 dan seterusnya gitu. Dan kalau kita pikirkan ternyata wah ini secara biaya pembangunan apartemen ini memang kalau lahannya sempit ya, lahannya kita nggak butuh banyak land bank, tapi biayanya besar sekali. Kalau biayanya besar, apartemen ini nggak bisa dijual di harga lebih mahal dari rumah tapak. Karena apa? Mindset orang-orang itu berpikir bahwa rumah tapak itu adalah opsi terbaik untuk investasi. Karena apa? Bentuknya udah pasti SHM ya.
atau sertifikat hak milik. Karena apa? Dia ada tanahnya di situ ya. Kalau teman-teman belinya apartemen, itu pasti bentuknya SHGB ya, atau sertifikat hak guna bangunan ya. Kalau SHGB itu dia ada umurnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa ya kalau invest jangan di apartemen, investnya di rumah tapak karena punya SHM ya. Secara bankable, secara bank ya, secara jaminan, secara agunan gitu ya, sebenarnya sama aja SHGB SHM, tapi biasanya orang-orang lebih preferin di SHM gitu. Jadi sebenarnya secara value lebih enakan kalau misalnya kita punya rumah dibandingkan kita punya apartemen. Nah, rumah ini yang mahal biasanya adalah harga lahannya. Sedangkan membangunnya itu biasanya 1 lantai. Rumah sekarang paling tinggi berapa lantai sih? 2 lantai ya. Ada yang 3 lantai tapi jarang banget. Paling tinggi 2 lantai. Nah, bangun 2 lantai itu nggak terlalu besar biayanya. Sedangkan kalau bangun udah berlantai-lantai, bertingkat-tingkat, itu fondasi bawahnya pasti udah mahal banget gitu ya. Apalagi kita bangun lebih tingkatnya, lebih tinggi lagi, lebih mahal lagi. Nah, kembali lagi ya. Kalau secara yang komposisi paling mahal adalah biaya lahannya, karena lahannya masih banyak nih ya. Contohnya, kita bangun berapa hektar itu bisa dapat berapa rumah. Sedangkan kalau misalnya berapa hektar, kita cuma dapat 1 bangunan apartemen ya. Nah, oke lah, kita ngomong biaya lahannya mahal segala macam. Cuman banyak sekali land bank yang kira-kira itu posisinya, banyak emiten yang punya land bank itu di area pembangunan akses ya. Contohnya ada banyak jalan tol di dekat situ yang lagi dibangun, ada akses ini, akses LRT segala macam gitu-gitu. Jadi banyak sekali yang lagi dibangun akses-aksesnya gitu ya. Ada yang dekat dengan jalan dekat dengan jalan tol yang mau dihubungin segala macam. Jadi banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Nah, makanya emiten-emiten yang menjual rumah tapak lebih banyak itu marginnya lebih lebar ya. Salah satunya di sini contohnya adalah CTRA ya. Dia punya apartemen tapi dia juga punya rumah gitu ya. Dan rumah tapak maksudnya. Dan dia punya margin yang lebar di sini karena rumah tapaknya tuh punya margin yang lebar banget gitu ya. Jadi biar kita tahu konsep dari residensial itu seperti apa ya. Saya ngomong bukan sebagai orang properti ya teman, tapi saya mencoba memahami kira-kira konsepnya dari properti itu apa ya. Nah, selain CTRA, di sini kita lihat ada tren kenaikan pendapatan. Kita bisa lihat lagi satu sahamnya itu adalah BSD gini. Nah, BSD ini menarik ya. Menarik karena apa? BSD ini dia turun walaupun dia punya land bank yang banyak ya. BSD ini dikenal sebagai emiten dengan land bank terbesar, tapi dia punya pendapatan turun ya. 2020-nya turun. Tapi 2021-nya kalau dia ada angka segini, teman ya. Potensinya baru Q3 2021 segini, dia full year-nya pasti akan tinggi banget. Pasti akan melampaui yang 2020. Ya, itu adalah suatu perhitungan yang kira-kira kalau misalnya kita lihat dari statistik, ini ada turnaround ya, dari 145 IPS jadi 13 jadi 59. Tapi kalau kita balik ke revenue dia ya, itu dia ada potensi kenaikan 2021. Nah, kalau kita bandingin dengan quarterly-nya ya, dia ada kenaikan dari Maret, Juni, September gitu ya. Nah, harusnya nanti Desember nanti dia akan lebih tinggi nih dibandingkan Desember sebelumnya. Lebih tinggi dari 6,2 T harusnya gitu ya. Ini untuk BSDE. Jadi trennya juga naik nih. Di 2020 ke 2021 ini trennya naik. Padahal masih ada pandemik juga gitu ya. Oke, itu untuk residensial, teman. Nah, emiten lain ya, selain residensial itu ada apa lagi, Wim? Oke, kita udah ngomongin residensial. Tadi ada CTRA, ada BSDE ya. Selain residensial itu kita punya namanya komersial, properti komersial. Nah, properti komersial ini, teman-teman ya, itu sahamnya ya paling yang kita tahu yang punya mall, yang pasti ya. Yang punya mall atau yang punya pusat perkantoran. Karena banyak sekali yang di daerah pusat kota, dia punya pusat perkantoran dan kantor itu disewa-sewain segala macam. Nah, seperti yang kita tahu, dengan adanya pandemik, banyak yang namanya PPKM, pembatasan keluar segala macam gitu-gitu ya. Terus office juga banyak yang WFH, ya kontrak office-nya nggak diperpanjang atau mungkin sewanya dipersempit segala macam. Ini menyebabkan yang paling terpukul di masa pandemik ini bukanlah properti residensial. Salah kalau misalnya kita ngomongin properti residensial paling terpukul. Yang paling terpukul adalah properti komersial. Kenapa properti komersial paling terpukul? Karena kalau misalnya mall ya, mall itu misalnya biasanya ada 10.000 pengunjung dalam sehari. Tapi kalau misalnya ada PPKM, mau nggak mau dibatasin jadi 50% gitu ya. Dibatasin 50%. Artinya apa? Kalau misalnya biasanya ada 10.000 pengunjung per hari, ini bisa jadi 5.000 pengunjung per hari. Nah, kalau pengunjungnya jadi 5.000, yang tadinya 10.000, otomatis tenan itu akan merasa apa? Tenan itu pasti akan merasa rugi. Karena apa? Mereka punya income akan berkurang, potensi income mereka berkurang karena orang-orang yang datang itu
potensi belinya atau buying powernya itu berkurang jauh ya. Yang tadinya 10.000 orang jadi 5.000. Ya buying powernya misalnya dari 10.000 itu kita ambil average ya, misalnya dalam 10.000 itu dihabiskan nilai sebesar 10M misalnya ya untuk transaksi di mall. Nah, kalau misalnya kita bagi rata gitu ya, 50% batasnya yang boleh masuk. Ya udah 50% juga gitu, kurang lebih 50% juga yang masuk ke dalam belanja. Artinya belanja yang biasanya 10M ini jadi 5M doang. Nah, ini kan jadi pukulan berat untuk para retail yang punya tenan di mall-mall gitu ya, karena dibatasin. Udah gitu apa? Misalnya F&B segala macam, banyak yang punya tenan gitu ya, sewa tenan, buka F&B segala macam di mall-mall. F&B juga terdampak banget. Jadi banyak, kalau kita ngomongin emiten properti yang terdampak banget dari pandemi kemarin itu udah pasti ya. Nah betul tuh, pendapatan parkir juga berkurang. Tenan-tenan di mall pas pandemi pada tutup, ya bener juga. Ya, apalagi banyak juga mall yang akhirnya apa? Akhirnya mereka adjustingnya dengan cara apa? Mereka menggratiskan biaya sewa selama mereka tutup, atau mungkin dalam jangka waktu berapa bulan ke depan biaya sewanya direndahin segala macam. Jadi bayangkan ya, emiten properti komersial ini mereka itu adjustingnya sampai segitunya gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan teman, ini yang terpukul satu-satunya di properti adalah yang komersial ini ya. Nah, industrial nanti beda cerita lagi, dia terpukulnya karena pandemik dan juga karena hal lain, karena isu-isu lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara di mata retail dan juga mata apa ya, yang dekat dengan kita, sebenarnya yang terdampak ini yang komersial ini yang parah. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Wim, kan lu rekomendasinya kemarin ada SMRA, kenapa kemarin sukanya sama SMRA sih? Kenapa tertariknya sama SMRA? Kenapa nggak sama yang lain? Karena gini temen ya, saya melihat secara langsung ya, by data saya lihat, tapi secara langsung juga saya lihat teman. Pandemik itu makin lama ya jadi apa ya? Jadi flu biasa gitu ya, jadi flu biasa, dan banyak sekali yang udah mulai lepas masker segala macam gitu tuh. Artinya apa? Pandemi kita tuh getting better, artinya ya membaik kondisinya gitu ya, nggak akan, harusnya PPKM itu nggak akan ada lagi sekarang bahkan nggak perlu ada karantina lagi ya kalau misalnya apa namanya tuh berpergian keluar segala macam gitu ya. Ke Bali itu nggak perlu apa ya, kemarin saya lupa tuh, nggak perlu PCR sama antigen kalau nggak salah ya berita terakhir ya. Jadi artinya pandemi ini udah membaik gitu, kondisi kita membaik. Nah kalau kondisi kita membaik, yang paling diuntungkan siapa sih? Yang punya turnaround story siapa sih? Sahamnya apa aja sih? Ya secara logika yang paling punya potensi turnaround story yang tadinya saham hancur ya, ini properti komersial itu hancur karena nggak ada tenan yang mau sewa mahal, nggak ada tenan juga yang banyak yang mau ngisi tempatnya segala macam. Akhirnya apa teman? Akhirnya yang terjadi adalah dia kalau misalnya pandemiknya udah mulai mereda segala macam dan mall udah mulai buka lagi, nggak ada pembatasan lagi, mall ini akan cepet terjadi yang namanya recovery atau turnaround story teman. Yang tadinya minus bisa jadi dia akan langsung melejit ya dalam setahun ke depan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin properti ya, saya nggak pernah ngomongin ke teman-teman semua properti itu kita mainnya cuma seminggu, sehari, nggak ada. Properti ini is a long game ya teman. Ini kita ngomongin tentang investasi jangka menengah ke panjang untuk properti. Properti konstruksi itu mainnya nggak sekarang teman. Jadi kalau misalnya kita dapat di harga murah, udah keep it. Wim, tapi ini naik 10% terus turun lagi 10% lagi. Nggak ada yang tahu akan turun lagi apa dia akan stay. Tapi ketika kita punya harga saham di harga murah, itu udah jadi suatu keuntungan buat kita. Nah, properti ini valuasinya udah sangat rendah teman ya. Valuasinya rendah karena apa? Kalau kita bandingkan dengan dia punya earnings power di masa depan, dan juga kalau kita bandingkan dengan price to book value-nya dia, terus kita bandingkan dengan standar deviasinya dia, rata-rata orang itu menghargai properti itu berapa. Nah sekarang properti dihargainya berapa? Nah properti itu sudah termasuk dalam kategori saham ya, sektor-sektornya yang under value teman ya, karena orang-orang semuanya larinya komoditas, orang-orang outflow semua kemarin ya. Saya nggak ngomong hari ini ya mungkin inflow gitu ya, tapi banyak yang outflow dari properti. Outflow properti masukin komoditas. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Komoditas apakah bisa dikatakan sebagai sektor yang overvalue? Ya belum juga, karena kebetulan komoditas ini naiknya gila-gilaan banget, sangat eksponensial ya. Contoh nih, saya punya modal 10, saya jualnya 20 biasanya nih. Saya untung 10 kan. Lah, tapi tiba-tiba harga jual saya bisa jadi 100. Modal saya tetap 10. Artinya
kenaikannya itu 5 kali lipat dari 20 ke 100, tapi cuan saya itu naiknya 800% teman ya, 8 kali lipat. Kenapa? Jadi lebih eksponensial, karena kalau misalnya modal saya tetap, sedangkan harga jual saya lebih tinggi gitu. Jadinya komoditas ini dianggap ya belum overvalue banget karena secara earnings tinggi sekali. Tapi ketika si komoditas ini udah mulai meredah segala macam, orang-orang akan mulai outflow lagi masuk ke mana? Masuk ke sektor yang kira-kira kondisinya masih murah gitu ya. Nah, salah satunya adalah properti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin secara data ya, by data itu udah jelas kita tahu bahwa ya udah residensial udah pasti aman. Makanya emiten properti residensial itu udah suatu saham yang wajib kita punya, teman-teman. Wajib kita punya di portofolio kita. Tapi untuk balancingnya dengan cerita yang namanya turnaround story itu cuma ada bukan di residensial, tapi cuma ada di bagian komersial ya. Emiten properti yang punya mall ya, yang punya banyak tenan segala macam, dia yang punya potensi paling besar untuk turnaround story gitu ya. Nah, di sini sahamnya ada Summarecon dan juga ada Pakuwon ya, atau Pewon ya. Nah, sedangkan Pakuwon itu cap-nya sudah cukup tinggi, jadi saya merasa lebih adil dan lebih enak ya kalau misalnya ngomongnya SMRA, karena SMRA itu lebih lebih enteng dibandingkan dengan Pakuwon gitu ya, untuk dinaikkan harga sahamnya segala macam, karena likuiditasnya lebih kecil gitu. Oke ya, jadi konsepnya tahu nih, ada properti residensial, ada properti industri komersial, ada properti industrial. Nah, sekarang kita akan ngomong ke properti jenis terakhir ya. Properti jenis terakhir ini adalah properti industrial, teman ya. Jadi properti industrial ini, asal teman tahu ya, intinya apa sih? Kalau tadi properti properti residensial itu konsepnya adalah mereka beli tanah kosong ya. Tanah kosong ini disebut land bank nantinya ya, atau ya istilahnya cadangan tanah segala macam, bahasa Indonesia gampangnya gitu ya. Ya tapi bahasa kerennya land bank gitu ya, dan gampang dimengerti land bank. Nah, mereka beli tanah kosong land bank dan dibangun hunian, dibangun rumah, dibangun apartemen. Mereka jual apartemen. Jadi intinya kalau yang residensial ini sering disebut dengan istilah apa? Developer ya. Developer properti segala macam. Nah, kalau yang komersial apa? Komersial biasanya dia punya lahan segala macam, dibangun suatu tempat yang kira-kira rent rate-nya tinggi ya, tingkat sewanya tinggi. Contohnya bangun perkantoran, bangun daerah wisata, bangun mall segala macam gitu-gitu, yang punya potensi recurring income yang besar, itu komersial. Nah, industrial beda cerita. Industrial itu punya lahan ya, industrial punya lahan, dan dia bangun lahan ini untuk kepentingan pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik. Nah, pabrik ini itu ada dua teman masalahnya ya, itu dipengaruhi oleh faktor ya. Faktor ini adalah yang kita sebut dengan FDI dan juga DDI ya, atau foreign direct income dan juga domestic direct income. Nah, FDI dan DDI ini sangat dipengaruhi oleh kondisi makro dan juga mikro ya suatu negara gitu. Contohnya, ekonomi belum membaik, ya udah FDI-nya nggak akan bagus ya. Indonesia recovery dari COVID-nya belum bagus, FDI-nya nggak akan lancar. Karena apa? Karena dianggapnya masih belum aman gitu ya. FDI ini adalah suatu investasi jangka panjang oleh asing. Kalau di dia ini investasi jangka panjang oleh domestik ya, foreign direct investment dan juga domestic direct investment ya. Mereka investasiin uangnya untuk untuk membangun pabrik di sini ya, untuk perluas market, untuk ekspansi segala macam gitu-gitu. Nah, kalau FDI dan DDI-nya tinggi, yang ini biasanya FDI dan DDI ini bisa tinggi karena apa sih? Cuman karena dua hal. Pertama, infrastruktur Indonesia itu semakin bagus, satu ya. Yang kedua, perekonomian kita itu semakin bagus juga. Jadi kalau ekonomi kita membaik dan juga infrastruktur kita digenjot terus, FDI dan DDI kita ini pasti akan bagus banget. Ya, infrastruktur contohnya apa? Di daerah mana ya? Di daerah misalnya daerah Cikarang atau daerah mana gitu ya, itu adalah pusat pabrik-pabrik ya. Nah, kalau misalnya dibangun banyak akses jalan tol di daerah Cikarang, otomatis akan banyak pabrik di daerah Cikarang gitu ya. Logikanya seperti itu. Jadi memang mesti harus ada yang namanya infrastruktur dulu. Banyak port ya, banyak pelabuhan segala macam. Nah, kalau itu yang terjadi teman ya, industrial kita akan maju gitu. Industrial kita akan naik. Ya. Cuman permasalahan untuk saat ini ya, memang story-nya belum ada yang kuat banget, belum ada sentimen yang kuat banget untuk industrial gitu. Kemarin sempat kencang sekali isu industrial, karena apa? Tesla membangun pabrik di Indonesia, terus misalnya
baterai holding ya, baterai holding Indonesia, atau LG ya, LG mau bangun pabrik baterai di Indonesia segala macam. Nah, itu adalah industrial semua teman-teman ya. Ya, jadi gitu ya konsepnya ya. Mau bangun ini mau bangun pabrik ini mau bangun pabrik itu. Tapi kalau FDI dan DDI-nya nggak jalan teman ya, susah juga. Investment flow-nya kurang gitu. Kalau investment flow-nya kurang ya, sektor-sektor yang masuk dalam properti industrial nggak akan seseksi properti residensial yang didukung oleh bunga KPR dan komersial yang didukung oleh perbaikan pandemik gitu ya, perbaikan kondisi gitu. Jadi kita udah berpikir secara logika aja gitu ya teman. Jadi memang properti ini adalah suatu hal yang sangat luas dan juga sangat menarik ya. Saya nggak bisa bahas satu persatu ya. Misalnya saya ambil contoh dari Sumarekon. Sumarekon kan banyak perumahan ya, tapi juga banyak mall juga. Ya kita mesti lihat proporsinya gimana secara pendapatan gitu ya. Proporsinya banyakkan di bagian recurring income-nya atau sewanya, atau lebih banyak dari penjualan huniannya. Nah, karena kita harus tahu sebenarnya ya. Ya mungkin kalau misalnya saya mau ngecek sebenarnya bisa aja gitu ya dari data IDX nih sebenarnya. Cuman ya agak-agak repot aja gitu. Agak-agak repot dan agak-agak makan waktu. Ya. Jadi untuk properti sebenarnya kita tahu konsepnya ada 3 nih. Dan yang terakhir tadi yang industrial itu contohnya apa aja sih? Contohnya adalah Demas, ada Kija, ada BES ya, terus juga ada apalagi ada DILT ya, DLD ya, Intiland segala macam. Nah, itu adalah yang berhubungan dengan industrial, teman ya. Nah, salah satu yang paling terkenal di industrial ini memang Demas. Demas ini sangat-sangat terkenal dan karena selain Demas ini adalah properti yang bagi dividen sangat besar, atau mungkin saya bisa bilang paling besar ya secara yield ya. Demas juga salah satu saham yang kira-kira dia punya land bank untuk industrial itu sangat besar gitu ya. By the way, Demas ini adalah salah satu grup dari Sinarmas. Jadi Demas untuk industrialnya, BSD untuk residensialnya gitu ya. Itu sama-sama grup Sinarmas teman ya. Oke ya, ini saya coba cari datanya nih. Sebentar ya, saya coba bacain ke teman-teman semua nih. Catatan 2B, 2G, 2M. Oke ya. Ini banyak SHK-nya segala macam nih, kalau dijelasin panjang nih. Next kali ya, saya udah buka si Sumarekon punya ini sih, laporan keuangan Q3-nya sih. Cuman kayaknya agak panjang nih kalau misalnya bahas ini. Saya skip dulu deh ya yang bagian ini biar nggak panjangan gitu. Ini bakal panjang banget sih nih penjelasannya. Oke ya, jadi saya skip aja nih ya. Jadi kita harus tahu ya, kalau misalnya teman-teman belinya, Wim, gue belinya Sumarekon nih. Ya udah, teman-teman perhatikannya jangan perhatikan teman-teman boleh perhatikan suku bunga, karena Sumarekon juga punya punya porsi yang besar juga ya di penjualan rumah hunian. Tapi kalau misalnya teman belinya yang konsep adalah komersial, perhatikannya adalah tingkat grafik pandemik misalnya ya. Pandemik yang meredah ini pasti bagus lagi. Terus tingkat pendapatan, kalau misalnya ada kenaikan, otomatis kalau misalnya ada kenaikan, yang terjadi apa? Orang-orang akan lebih konsumtif. Kalau orang-orang lebih konsumtif, dia akan lebih sering belanja di mall ya, segala macam ya. Ya sekarang banyak orang ngomong kayak gini. Tapi kan semuanya bisa online sekarang, bla 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 bla. Cuman maksud saya, oke lah kita ngomong bayar online segala macam. Cuman online itu masih masih belum bisa dikatakan menggantikan terlalu signifikan gitu. Jadi porsi untuk offline-nya juga masih sangat besar teman ya. Karena orang datang ke mall itu nggak cuman untuk ya mungkin mereka untuk refreshing juga segala macam. Jadi mall itu fungsinya luas. Jangan karena ada disrupsi online orang-orang jadi mikir semua orang nggak mau ke mall. Itu salah besar ya. Jadi tetap akan ada yang ke mall juga gitu. Online tetap ada pasarnya, tapi yang offline pun tetap ada pasarnya gitu teman ya. Jadi kalau misalnya ada peningkatan pendapatan, yang terjadi adalah peningkatan juga dari segi sebentar ya. Saya batasin ini soalnya saya batasin penggunaan Instagram saya sehari 2 jam. Tadi dapat notifnya. Oke, saya lanjut ya teman. Untung kirain saya ini auto mati ya live-nya ya. Oke ya, saya lanjut lagi temen ya. Saya lanjut lagi di sini. Kalau kita perhatikan ya, Sumarekon saya skip ya. Jadi
faktor lain yang kira-kira mendukung properti ya tadi ya bahan baku ya. Karena kan kalau kita tahu ya, harga jual boleh naik nih, tapi kalau harga modalnya naik juga ya sama aja, marginnya juga akan menipis juga. Nah, masalah bahan baku, temen ya, masalah bahan baku ini salah satunya berkaitan dengan semen kan, pasti kan. Semen, besi, segala macam gitu-gitu ya. Sedangkan harga komoditas itu pada naik. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi, mau nggak mau marginnya pasti akan tertekan sedikit. Nah, ini adalah sektor yang kira-kira sedikit terdampak atau indirect ya, nggak terdampak secara langsung, tapi terdampak secara nggak langsung. Karena apa? Yang terdampak secara langsung itu yang semen dulu, besi dulu segala macam, dia terdampak secara langsung. Walaupun ya besi itu terdampaknya positif, sedangkan semen itu terdampaknya negatif gitu ya. Harga besi naik segala macam segala. Cuman ya produksi besi pun butuh banyak bahan, yang bahan-bahan juga naik gitu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya ya efek domino juga sih, sama aja sebenarnya, sama-sama terdampak juga gitu. Nah, ketika bahan baku naik ya udah otomatis properti ini punya CAGR yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih dari Stockbit ya. Di sini ada 81 saham yang saya ambil nih ya. Bukan saya ambil sih, sebenarnya saya pencet ini aja, properti dan real estate, ketemulah list-listnya di sini ya. Contoh, hari ini BSD naik 5% ya. Oke, ini residensial, Sumarekon 5% ya, 8%, residensial juga, Trin, Sescape. Nah, ini ya, CTRA naik 10% ya, residensial, P1 naik 5%-an, ini komersial. Sescape yang aneh-aneh, Sescape dulu, Sescape Demas ini industrial naiknya minus 1,62% ya. Industrial memang rata-rata itu nggak begitu ini ya. MMLP ini pergudangan temen ya, LPKR juga nih ya, naik 2,38%. Jadi kalau memang banyak tenannya, pokoknya intinya gini lah, komersial sama residensial itu masih sangat menarik untuk saat ini. Cuman karena harganya udah naik ya, kita pilih-pilih lah ya. Ada Asri segala macam, PPRO, apa lagi nih ya, Kija nih industrial juga Kija. Terus ada apa lagi nih ya, kita cari yang ini aja lah, yang sehat-sehat aja lah. Ada CP nih, IPO yang udah di down ya. Oke lah ya, jadi jadi ginilah ya teman-teman, mendingan screeningnya diperketat aja untuk semua untuk semua saham properti. Makanya saya selalu persempit ya. Properti sebenarnya kan banyak ya, ada P1 segala gitu ya, banyak sekali. Ada yang gorengan juga banyak, ada PPRO segala macam gitu tuh. Cuman saya selalu ngomong ke teman-teman semua ya, saya ambil yang kira-kira menurut saya pribadi secara fundamental, secara earning masih sehat dan juga masih bagus. Ingat loh ya, konsep yang saya gunakan adalah risk based approach ya. Ini saya ulang-ulang terus nih karena saya berharap sih konsep ini bakal tren ke depannya gitu ya. Ya saya nggak peduli ya orang ada yang bilang ya ngebawa kan sini, ngebawa situ, saya nggak peduli sih ya. Intinya saya ngebawa risk based approach ini biar teman itu bisa berpikir ya mungkin nggak berpikir sama seperti saya, cuman seenggaknya tahu jalan pikiran saya itu seperti apa. Kita cari yang kira-kira resikonya sangat terukur. Dan kalau misalnya kita ngomong gini ya, kalau kita beli saham, yang pertama kali kita pikirkan kalau misalnya kita mikirkan adalah profitnya, ya udah kita mikirin ini kira-kira bisa naik berapa persen sih. Nah itu kalau misalnya dia pendekatannya berdasarkan profit ya. Tapi kalau pendekatannya berdasarkan resiko, yang saya pikirkan adalah kalau saya beli saham ini, serugi-ruginya ruginya berapa sih? Dan apakah saham ini bisa membuat uang saya hilang? Pertanyaannya adalah itu. Nah, pendekatannya kan beda ya. Yang satu berpikir secara resiko, yang satu berpikir secara profit. Tapi dia nggak mikirin resiko. Nah, maka dari itu, saya suka kalau emiten-emiten yang ini, yang punya fundamental bagus seperti ini, seperti CTRA, BSDE, dan juga SMRA ini, punya harga yang murah. Karena resiko kita sangat rendah. Contohnya, saya ambil contoh ini di Sumarekon ya. Sumarekon harganya 710 ya. Sekarang 710. Openingnya Sumarekon itu berarti ada di angka sekitar berapa nih ya? 710. Bentar saya coba buka. Sumarekon openingnya itu di angka 655 ya. Teman-teman bayangkan, beli Sumarekon di harga 655, yang ada di bayangan teman harusnya adalah kalau misalnya Sumarekon turun dari 655 sampai sedalam apa sih turunnya? Sampai istilahnya kalau kita ngomong how deep you can go gitu ya. Seberapa dalam lu bisa turun lagi sih? Berapa sih lu bisa turun? 600 oke, 600. 550 oke.
ya. 500 itu murah banget. Sumarekon harga 500 itu murah banget. Harga 400 itu harga pandemik. Properti harga Sumarekon harga 400 itu harga pandemik, teman. Artinya kita bisa mengukur sedalam-dalamnya Sumarekon turun, paling turunnya berapa persen gitu. Ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan kalau misalnya kita menggunakan konsep buy on weakness, atau ya kita ngomongnya kasarnya dengan bahasa saya RBA ya, atau risk based approach gitu ya. Buy on weakness kan kita beli besaran chartnya memang lagi di harga support ya kita beli gitu. Cuman ya bukan itu konsepnya kita berpikir secara resikonya dulu gitu, sangat-sangat terukur. Tapi kalau misalnya kita beli sekarang misalnya ya dari Sumarekon harga 710 ya, harga Sumarekon 710 bisa naik sampai berapa? Naik sampai 900, oke lah ya. Tapi kan kita nggak tahu kapan ya. Tapi pertanyaannya, dari 710 ini, dia bisa turun sampai ke berapa sih? Tadi kalau misalnya kita pakai angka yang sama, bisa sampai ke 500, bisa sampai ke 400. Artinya penurunan dari Sumarekon ini kalau kita beli di harga 710 ini sangat-sangat dalam. Ya, average kita susah. Kita mau average juga susah kalau kita nyangkutnya terlalu dalam, teman-teman ya. Maka dari itu, saya selalu menganjurkan teman-teman semua, kalau misalnya cari saham, apalagi yang bentuknya seperti ini, yang kira-kira time frame-nya sendiri menengah sampai dengan panjang, ya jangan beli sahamnya di harga yang nanggung-nanggung, murah-murah sekalian gitu. Caranya gimana? Ngomong kan gampang, ya caranya cuma satu, sabar, jangan FOMO, intinya itu aja. Banyakan orang kan hajar-hajar aja. Contoh, Antam kemarin turun ya, ini kita ngomongin komoditas sedikit lagi nih. Antam kemarin turun dari 2000 ke 1700. Harga 1700-an itu adalah suatu pertanyaan yang harusnya kita bisa jawab. Antam ini 25% komposisinya adalah nikel ya, 50% komposisi sisanya adalah emas gitu ya. Nah, emas sama nikel ini naik terus harganya. Artinya apa? 75% dari komposisi produknya Antam ini itu dia naik secara harga komoditas. Sentimennya positif dong, secara logika dong. Nah, dari 2000 ke 1700, pertanyaannya cuma satu. Dari 1700, how low you can go? Seberapa dalam dia bisa turun lagi gitu. 1500, oke, ya udah. Setelah 1500 apakah Antam mungkin lagi ke 700 lagi kayak harga sebelum pandemik, atau mungkin harga pandemik lah ya. Susah, teman, susah banget. Jadi harus make sense gitu. Kalau Antam di harga 700, orang-orang udah pada all in aja. Buka lagi mungkin kapan gitu. Udah pasti beggar. Karena valuasinya udah nggak di situ lagi. Valuasi udah sangat murah, teman. Jadi kita melihat kondisi valuasi saham itu udah sangat murah, itu kita bisa tahu kira-kira resiko terparah yang akan kita hadapin kalau kita beli saham ini itu apa. Ya, maka dari itu kita sebut dengan pendekatan berbasis resiko gitu ya. Kita tahu dulu resikonya. Masalah profit segala macam, reward itu semuanya terukur dengan resistance segala macam, dengan chart pattern segala macam, semuanya terukur ya. Fibonacci segala macam ya. Berapa saham yang saya sebutkan dan dia hit semua gitu. Simple, karena kalau misal menentukan dengan target TP segala macam sebenarnya simple. Kuncinya cuma satu, psikologi kita itu main di sini. Kalau kita punya harga saham di harga bawah, itu kita mau TP di mana juga kita santai. Tapi kalau kita punya harga saham yang nanggung, contoh ya, Sumarekon sekarang harganya 750 ya. Contoh Sumarekon 750. Harganya nanggung nih, atau enggak Sumarekon harganya 800 deh ya. Dari 800 kita tahu Sumarekon bisa 700, bisa juga ke 900. Nah, harga nanggung-nanggung gini kalau misalnya dia naik jadi 820, kita pasti langsung gatal buat TP. Padahal untungnya baru sekitar 5% atau mungkin 2,5% atau mungkin berapa persen gitu ya. Untungnya masih kecil, tapi kita udah gatal. Karena apa? Karena kita takut dia bisa drop ke angka 700 ya. Resikonya ada besar. Tapi kalau kita udah punya resiko yang sangat minim, dia tinggal tunggu terbang aja, pasti terbang. Kalau saham udah balik arah tren, diamin aja, let profit run, biar tren yang bekerja gitu ya. Jadi kita beli saham yang kira-kira dia ada potensi balik arah tren gitu, tapi lagi murah gitu loh maksudnya. Makanya saya bilang sektor properti ini salah satu sektor yang punya potensi seperti itu. Beberapa saham ya, contohnya ya, nggak semua saham gitu ya. Ya seperti yang teman-teman lihat tadi kan, saham-saham yang basisnya adalah industrial, properti industrial itu nggak terlalu bagus juga. Ya, yang basisnya residensial dan komersial itu malahan bagus gitu ya. Jadi itu story untuk properti yang kira-kira teman-teman harus tahu. Sekarang harga propertinya, harga saham properti udah pada naik ya. BSD 5%, Sumarekon 8%, terus Ciputra itu 10%.
Dan saya nggak merekomendasikan lagi untuk beli. Kalau kemarin masih merekomendasikan. Saya nggak suka untuk kejar harga saham seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa aja merah berapa kali, terus sekali hijau, abis itu besoknya merah lagi segala macam. Ini udah biasa teman, udah biasa banget. Jadi kalau mau beli dan mau sabar, tunggu lagi di support gitu ya, di harga murah, turun lagi, siapkan untuk overhead turun lagi segala macam. Ya memang kalau misalnya kita udah pakai pendekatan RBA ini jeleknya, stop loss kita mungkin akan susah dikontrol gitu ya, karena resikonya sangat minim. Buat apa di stop loss gitu? Sebenarnya itu konsepnya dari RBA, kita menghindari stop loss yang nggak diperlukan gitu sih ya. Oke ya, jadi harusnya apa nih kemarin ya, batubara jalan ya, batubara pertama kali saya mention jalan, terus nikel jalan, nextnya adalah properti yang saya agak-agak cukup sedih karena harusnya saya informasikan dari kemarin, tapi ternyata udah jalan juga nih ya, agak telat jadinya. Saya yakin nggak banyak sih yang masuk properti. Ya saya bilang murah tapi kan nggak banyak masuk properti karena saya belum buatin live-nya juga seperti ini. Ya but anyway ya oke lah ya, tetap oke. Masih ada emiten lain yang kira-kira masih menarik. Konstruksi juga udah jalan, tapi saya rasa properti dan konstruksi ini flow-nya belum saatnya. Menurut saya ya. Menurut saya belum saatnya. Jadi mungkin akan ada koreksi lagi ke depannya. Koreksi ini berapa saya nggak tahu. Cuman di harga koreksi nanti itu malah jadi harga yang menarik untuk kita bisa lakukan entry di emiten-emiten properti dan juga konstruksi. Oke, teman ya. Next sektor lagi apa Wim? Retail. Tapi retailnya juga kemarin udah cukup jalan ya. Jadi kita tunggu nanti aja ya. Let's see ya. Cuman sekarang masih di properti dan konstruksi kuncinya di situ. Oke ya, teman ya, kita tahu konsepnya seperti apa ya. Consumer goods juga tunggu stabilitas lah ya. Kalau sekarang ada naik sedikit segala macam itu wajar. Ya habis turun terus ya naiknya wajar gitu ya. Kalau nggak ada stabilitas komoditas, jangan nekat masuk ke consumer goods. Intinya kalau dari saya sih itu. Oke ya, jadi kita batasin resiko kita tahu. Sekarang saya mau summary dulu ya. Sebelum saya akhirin live kita hari ini, saya mau summary dulu untuk teman-teman semua. Sepanjang live ini kita bahasnya apa aja sih? Yang pertama ya, kita bahas tentang properti. Properti itu ada 3 jenis ya. Ada yang namanya residensial, sekali lagi, komersial, dan juga industrial. Nah, setiap properti ini punya karakteristik berbeda-beda. Cara hitung valuasinya juga beda-beda, segala macam. Jadi kita udah tahu semuanya nih, konsepnya seperti apa. Sentimen apa yang akan mendorong dari residensial? Suku bunga tadi ya, suku bunga murah dia akan mendorong residensial. Terus konsep lainnya lagi apa? Komersial. Kalau misalnya pandemiknya udah mereda, buying power orang udah mulai kembali, komersial akan naik lagi gitu ya, karena harga tenan makin tinggi gitu. Nah, yang industrial tadi berdasarkan FDI dan juga DDI ya, foreign direct investment dan juga domestic direct investment ya, berhubungan dengan apa? Infrastruktur negara, kondisi ekonomi secara makro negara gitu ya. Jadi hubungan seperti itu. Terus terakhir kita bahas apa lagi? Kita bahas tentang pendekatan untuk beli berdasarkan risk based approach ya. Kita beli di harga murah gitu. Jadi gitu ya teman ya, konsep berpikirnya seperti itu untuk emiten-emiten yang murah seperti ini. Kalau TP-nya cukup 10%, silakan TP cukup 10%, TP-nya cukupnya 20%, silakan 20% segala macam. Tapi yang saya tahu adalah kita beli saham di harga murah, resikonya sangat rendah, profitnya mau besar mau kecil tergantung kembali lagi ke teman-teman semua gitu ya. Oke teman ya, saya rasa saya udah jelasin cukup panjang lebar ya, walaupun nggak terlalu detail juga untuk properti ini. Mungkin nextnya kalau misalnya harga properti ada turun lagi dan juga masih menarik, saya akan bahas dengan detail untuk properti gitu ya. Kalau saya bahas dengan detail sekarang ya, dengan harga kondisi yang sudah cukup tinggi seperti ini, orang-orang yang ada FOMO masuk ke properti, sedangkan harganya udah nggak terlalu menarik menurut saya pribadi ya, walaupun baru naiknya 10%. Ya anyway seperti itu teman untuk live kali ini, semoga bermanfaat ya. Oke ya. Nah, kalau mau lanjut diskusi lebih enaknya sebenarnya langsung aja join di Telegram. Itu teman-teman bisa langsung aja ketik pertanyaan di situ. Saya yakin banyak yang akan jawab. Cuman pertanyaannya jangan yang wadadidau juga. Jangan nanya yang kayak ini gimana, itu gimana. Maksudnya effort sedikit teman-teman ya. Teman-teman harus berani effort sedikit. Effort lah dengan cara kasih analisa dulu dan tanya analisanya udah bener apa belum. Itu akan jauh lebih dihargain teman ya. Kemanapun itu akan jauh lebih dihargain. Jangan cuman istilahnya kita minta ikan doang gitu ya. Jangan cuman minta ikan. Ya saya harap sih semua orang akan kayak gitu ya. Bisa nggak bisa urusan belakangan. Bener nggak bener urusan belakangan. Itu bisa dikoreksi, tapi ya intinya jangan begitulah ya.
Ini sih sebenarnya bukan buat apa ya, bukan karena saya nggak mau, cuman ini saya rasa sifat seperti ini akan mendewasakan sih, mendewasakan kita dari apa, pasar saham sih ya. Oke teman, itu aja. Sampai ketemu di live berikutnya. Thank you, bye bye.